bingung memulainya, tapi ini saya seperti dapat berkah, bukan hanya rezeki ya. Kalau rezeki itu bisa dihitung dengan uang, kalau berkah itu nggak bisa dihitung dengan uang. Saya kedatangan kawan lama saya di Jogja waktu itu 2011. Sekarang beliau jadi dokter di rumah sakit mana? Di RSUD Sukoharjo. Namanya Mas Iwan Mariono. Aslinya beliau Sulawesi. Ya, dari Sulawesi Tengah. Lahirnya di Kabupaten Banggai, tapi besarnya di Kabupaten Morowali. Kalau aslinya Buton ya berarti ya? Kalau ya bapak saya itu orang Buton, Wakatobi, ibu Jawa Madura. Jadi separuh Jawa, separuh Madura. Jember, Jawa Timur. Oke. Jadi ini kawan-kawan Pak University, kita ya tidak membicarakan masa lalu ya, karena biasanya orang sering bicara masa lalu itu orang-orang tua ya. Tapi saya ingin mengingat pertemuan saya dengan beliau itu dimulai dengan buku Pram ya kan. Jadi saya dulu ngekos di Maguwo, di Gowo, Perum Polri Gowo. Itu saya seringlah ke masjid ya. Ketika kita mau berangkat ke masjid, kok beliau juga main ke markas kami gitu. Nah, terus saya tanya kuliah di mana. Memang sedang nunggu pendaftaran kuliah, tapi beliau tuh daftar kedokteran di UMS, Universitas Muhammadiyah. Akhirnya di UMS setelah. Tadinya mau daftar kemana tuh? Tadinya awalnya daftar teknik geologi di UGM. Gitu. Sebelum masuk kedokteran nggak lolos, terus baru beralih ke kedokteran. Berarti ke Jogja itu emang mau daftar di UGM? Mau daftar di UGM di teknik geologi, tapi nggak diterima. Dan teman-teman yang unik, beliau ini sekarang Jawanya sangat medok banget. Ya, nah, kalau saya kan orang Jawa ya, kalau saya orang Jawa, beliau ini orang Sulawesi, tapi sekarang lebih Jawa nih. Ya, dulu 10 tahun di Solo itu sangat membentuk karakter dan cara berbicara, dan memang kayaknya seperti itu ya. Kita tinggal di satu tempat, kita akan dibentuk oleh tempat itu. Dulu tuh panggil Mas Dharma kamu. Sekarang aku ngomong kamu ini kok kayaknya kasar banget, gak pantas ya. Bahkan ke teman seumuran aja panggilin jenengan. Tapi tahu kosakata apa namanya yang apa namanya bahasa Jawa halus? Kalau yang halus itu kromo inggil ya tahu, tapi nggak semua. Ada kosakata bahkan pagi sore itu belum lama ini, baru setelah COVID ini apa enjing, dalu, dangu apa itu baru tahu. Sonten itu baru belum. Jadi memang bertahap, tapi 10 tahun itu cukup banyak kosakata baru yang saya dapat. Kita makin ketemu jelas, pertama kita tambah berat badan. Tambah berat, seingat saya di Jogja itu beratnya 63. Sekedar info sekarang jadi 80 dalam waktu 11 tahun ya. Aku ketemu sampean tuh masih sekitar 65. Nah sekarang aku 82. Wah ya. Memang aku kok lihat foto-foto dulu di Facebook kan ya. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Di samping berat badan berubah, tentu pikiran berubah ya. Saya merasa seperti itu, dan dalam 11 tahun ini saya nggak tahu ya ada berapa puluh buku, ratus buku yang kita baca, dan itu sangat membentuk pemikiran. Dulu itu kenalnya karena buku Pram ya. Saya masih ingat buku yang saya baca terakhir itu Jejak Langkah. Jadi tetralogi Bumi Manusia. Tetralogi guru itu kan Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Waktu itu baru nyampe buku ketiga. Ingat sholat, buku itu tak simpen di jendela ya Mas ya. Mas Dharma itu di belakang sholat. Terus pas aku pamit kok diendeloi ngeliatin buku yang saya baca itu, terus nututin. Kamu baca buku Pram ya? Iya Mas, ini belum lama ini aku baca. Nah, yang aku heran tuh gini loh. Aku kan S2 ya posisi UGM, posisi S2 di UGM itu kan ya tentu di Jogja banyak orang baca buku, tapi kenapa memilih buku itu? Sebenarnya ini panjang, mau membahas buku itu panjang. Jadi di Sulawesi itu
khususnya Sulawesi Tengah ya, nggak ada budaya literasi. Perpustakaan nggak ada, bahkan sekolahku dulu nggak ada perpusnya. Itu di mana tuh? Kabupaten apa itu? Kabupaten Morowali. Morowali ya. Ya, dulu kecamatannya Bungku Barat waktu aku masih di sana. Sebelumnya Morowali itu pecahan juga dari Kabupaten Poso. Kabupaten Poso itu. Kalau Poliwali Poliwali itu Sulawesi Barat. beda lagi ya. Beda lagi. Dia itu ibu kotanya Sulawesi Barat. Kemana ada 2 dosen dari Poliwali Mandar tuh ke sini. Polewali Mandar. Berapa jam itu? Itu kalau Polewali Mandar dari Morowali kita harus ngelewatin Toraja dulu. Ke Torajanya aja udah 400 kilo. Ke Polewali masih sekitar 200 sampai 300 ya. Jadi masih jauh. Masih ya. Atau mau ke Palu dulu. Jadi karena di tengah itu hutan, jadi naik ke utara itu ke kota Palu dulu itu udah 500 kilo dari rumah. Wakil wali kota Palu ke sini Rona. Ibu wali kota Palu ke sini. Wali kota. Ibu wali kotanya pernah ke sini. Yang terbaru ini? Iya belum lama. Belum lama ada serapek sih, udah dia mampir ke Payi pasar ini. Udah berapa tahun nggak pulang kampung? Pulang kampung terakhir 2019 sebelum Covid. Awal 2020 itu untuk resepsi nikah. Nikah ya. Ya. Terus terakhir pulang itu sebelum itu pas bencana Palu. Jadi pas karena bencana Palu jadi relawan waktu itu. 1 bulan kan. Oke, Mas Iwan, ini agak serius nih sekarang kita. Oke, siap. Kita ngebahas buku ya. Oke. Sebenarnya kita bahas Pram dulu lah. Oke, kenalan siap. pertama kita tentang Pram ya. Betul. Dan tentu saya tidak sesederhana itu melihat Pramnya. Pram sebagai background seorang lekra, kemudian Pram juga orang yang hidup pada 3 zaman sebenarnya. Ya. Pada saat zaman Belanda dia berjuang juga melawan Belanda. Pada saat zaman Jepang dia juga berjuang juga. Bahkan pada saat zaman Indonesia dibentuk, Zaman revolusi. ya itu dia juga memberikan umur dia lah untuk, meskipun dia membayarnya pada masa Orde Baru di mana dia harus dipenjara 14 tahun. Ya. Nah sekarang mengapa sih kita mesti membaca Pram itu kenapa? Kalau menurutku membaca Pram itu mungkin awalnya untuk gagah-gagahan. Ya, kalau aku jujur. Dulu gagah kenapa? Waktu itu, oh ya tadi berarti belum terjawab ya pertanyaannya. Di Sulawesi itu nggak ada toko buku, terus dan aku itu kayaknya nggak tahu ya baca itu minat atau enggak, dan bakat atau enggak. Karena aku di sana itu bacaanku dulu cuma koran bola yang dibawa sama sopir truk yang seminggu sekali datang. Jadi koran yang sudah seminggu yang lalu baru tak baca. Gak ada buku, toko buku nggak ada, perpus di sekolah juga nggak ada. Jadi ya udah bacaan itu cuma koran aja. Koran itu pun koran sampai SMA itu. Sampai SMA. Sampai SMA. SMA itu juga dulu waktu itu di Kota Palu ya, saya SMA di Kota Palu itu juga nggak ada toko buku. Setahu saya cuma ada 1 toko buku swasta namanya Ramedia ya. Cuma itu aja, dan itu bukunya buku-buku nggak lengkap, sering main ke situ. Malah yang ada di situ banyak jual buku-buku kitab, Alkitab terutama itu kan. Dan ketika ke Jogja, itulah pertemuan saya dengan buku. Belinya di sosial agensi depan. Belinya di sosial agensi atau ke shopping itu. Itu masih buka kayak dia? Yang depan Sosial agensi itu tak lihat buka, tapi sekarang dibagi 2. Separuh untuk sembako, separuh untuk buku. Ya, Mungkin banyak toko buku sekarang sekarang banyak perubahan perbukuan itu banyak mengalami perubahan. banyak toko buku ini ya sejak kala lah apa. Sejak buku digital muncul itu jadi Istilahnya ngeluntung. tapi ada berkahnya itu sosial agensi itu ditutup separuh karena waktu Covid itu kan semua nggak boleh buka kecuali yang jual sembako. Nah mereka kan menerapkan separuh sembako, separuh toko buku itu sebelum Covid. Jadi mereka nggak mengalami penutupan. Oh ya, jadi dari situ aku beli buku berkenalan dengan Pram di situ. Waktu itu ketemu dengan bapak pertama kali dikasih uang 5 juta, tak beli semua buku. Nah waktu Datang ke Jogja nggak jadi segitu. Ya. Tak beliin buku sampai 100-an mungkin ya. Terus aku nanya ke toko bukunya, yang bagus-bagus apa mas? Ini Pram bagus.
tapi covernya kok nggak meyakinkan. Ya udahlah, waktu Pram itu akhirnya tak ambil satu dulu Mas ya, katanya ada 4 jilid. Satu dulu tak baca 2 bab, kok bagus ini buku. Akhirnya tak baca sampai dari pagi sampai jam 12 malam hatam satu buku itu. 500, iya, Bumi Manusia. Iya, 530 atau 500 berapa halaman. Tapi novel lah ya. Novel, asli, ya, novel. Jadi ceritanya dapat, apalagi Minke berjumpa sama itu dapat juga tuh. Minke sama analis, wah itu. Dan aku merefleksikan diriku waktu itu. Minke di situ setting Bumi Manusia itu umur 19 tahun dan aku juga umur 19 tahun waktu itu. Wah itu memang novel itu untuk gagah-gagahan. Tapi tapi belum ada critical thinking terhadap isi itu sebenarnya bicara apa belum. Jadi akhirnya tak lanjutin terus baca sampai ke Rumah Kaca. Baru buku-buku yang mulai membedah pemikiran Pram itu tak baca. Termasuk kan waktu itu seingat saya Mas Dharma nyebut nama Buya Hamka, konflik antara Pram dengan Buya Hamka. Itu saya belum kenal sosok Buya Hamka. Ini malah ini datang, saya langsung dikasih buku ini Pak, kenang-kenangan hidup Buya Hamka ya Pak. Ya, jadi berawal dari kenal Pram, saya jadi kenal Buya Hamka karena ternyata dalam sejarahnya Pram pernah berkonflik sama Buya Hamka dengan orang-orang Manikebu ya. Nah, akhirnya saya penasaran dengan Buya Hamka. Saya baca 1-2 bukunya Buya Hamka. Sebenarnya bukunya Buya Hamka itu lebih seperti orang bercerita ya, beda sama Pram yang sastranya itu sangat nyastra lah, diksinya juga dipilih dengan asik Nah, Buya Hamka itu santai seperti orang berceramah, bercerita. Akhirnya justru produktivitasnya tinggi karena itu. Saya baca itu bukunya. Akhirnya karena tertarik dengan 2 buku ini, tak koleksi. Cita-cita saya itu mengoleksi semua bukunya. Bukunya Buya Hamka, bukunya Pramudia Anantatur. Walaupun Pram ini yang paling susah dikoleksi beberapa buku. Yang namanya buku yang nggak diterbitkan lagi. Karena nggak diterbitkan lagi. Bahkan yang KW aja susah kan? Yang KW susah. Yang buku cetakan lama harganya selangit. Hasta Mitra itu malah makin mahal sekarang. Itu terakhir yang jual paling murah itu 1,5 apa 1 juta ya, yang arus balik. Jadi baca Pram selanjutnya setelah itu pinjam di perpus yang nggak bisa terbeli. Oke, jadi Pram itu membentuk nasionalisme saya. Salah satu buku yang membentuk nasionalisme saya itu Pram, nek mau jujur. Terus akhirnya belajar kronik revolusi itu juga dari Pram. Jadi Pram itu masuk belajar buku-buku tentang sejarah nasionalisme dan revolusi. Dan ketika orang belum bicara feminisme, dia menceritakannya Ontosoro itu dengan kedikdayaan sebagai seorang perempuan mandiri loh. Ya, itu baru belakangan ya, setelah kita sadari kan. Jadi setelah hatam sampai jilid 4, selanjutnya tahun-tahun berikutnya itu saya ulangi. Bumi Manusia itu akhirnya 4 kali saya hatamkan. Dan setiap kali menghatamkan buku itu ada pemahaman yang baru. Jadi karena kita baca buku lain ya sebagai pembanding, buku yang bercerita tentang feminisme, kita baca Pram, jadi kita punya pemahaman baru lagi. Oh, Pram sudah menulis seperti dia punya pesan itu gitu. Yang selama ini nggak terpikir. Mungkin kalau pembaca pertama, apalagi yang hanya dari nonton film, mesti yang fokusnya ke mikirnya kisah percintaan sama analis itu. Tapi kalau kita di umur 19 tahun waktu itu, itulah yang membuat kita jadi tahan baca. Ya, bukan karena persoalan komunisme komunismenya ya. Ya. Ngebahas tentang feminisme dulu, lalu kita bicara tentang bagaimana dia ada kesamaan hukum, memperjuangkan kesamaan hukum antara pribumi dan non pribumi. Ya, waktu itu kan sangat terbagi 3 ya. Kita hukum Eropa, Asia Timur, Timur Jauh ya, untuk orang Arab dan orang Tionghoa, sama pribumi. Jadi hukum itu ada 3 terbagi. Dan saat itu kita juga menikmati saja kisah, tapi tafsir Pram dalam arti kenapa dia kok bisa, saya nggak tahu ya apakah Pram juga punya argumentatif feminisme yang kokoh, tapi kalau kita baca buku yang Gadis Pantai, saya kira dia bicara tentang seolah-olah kan Gadis Pantai menceritakan ibunya ya. Jadi bagaimana Mas Nganten, Raden Mas Nganten ya, harus kemudian dia nikah dengan seorang bendoro.
Dan kita melihat konflik ini bukan konflik sederhana antara seorang perempuan yang harus dipaksa menikah, tapi dia memang menusuk jantungnya Jawa tentang feodalisme itu. Ya. Ya kan? Dan puncaknya itu kalau yang aku baca di buku Larasati. Jadi perempuan yang terlibat di konflik Termasuk perempuan dalam cengkeraman militer. Oh itu ya, itu kan kisah-kisah wawancara sebenarnya itu. Sebenarnya itu lebih ke kekerasan pada perempuan di masa Jepang. Yang tahanan banyak dibawa ke Ambon gitu ya. Nah, dan kenapa Pram termasuk ngebahas tentang ini yang konflik tentang ini Candides Arok Dedes itu kan juga sebenarnya banyak bercerita tentang perempuan juga, perempuan dalam kekuasaan, perempuan dalam kebudayaan dan sebagainya itu. Ya jadi di situ kan Candidesnya ya yang jadi senternya di situ, perebutan kekuasaan itu. Jadi pengendalinya dari Candidesnya. Itu kalau ke Orba bisa ada jawabannya kan? Ya. Yang ngendaliin masa Orba ini siapa? Dia seperti ingin gitu juga kan? Dia secara nggak langsung pengen menyebut sosok ibu negara. Ibu negaranya siapa di situ? Yang pemegang kunci ya. Karena pas ibu negaranya nggak ada, ya terlihat kelemahan kepala negaranya itu. Itu sangat representatif ya. Terus gimana tuh? Kan kuliahnya di kedokteran. Kuliah di kedokteran. Terus antara perkuliahan dengan pembacaan sosial ini kan jauh banget. Ya itu waktu itu gini ya, awal-awal kuliah itu juga saya sangat susah beradaptasi di kedokteran itu. Nilai-nilai itu banyak yang anjlok, jadi saya harus ulangi itu kan jadi karena pelajaran yang saya baca itu memang gak nyambung dengan dunia kedokteran. Tapi akhirnya adaptasi itu 1-2 tahun pertama. Tapi setelah itu udah bisa menyesuaikan diri. Nah cuma kebiasaan yang sudah telanjur membaca buku-buku sastra itu nggak bisa tak tinggalkan. Jadi setiap di sela-sela kadang, terutama nih pas libur panjang, libur semester gitu, itu langsung main ke perpusnya UMS dari FK UMS ya, Muhammadiyah Surakarta. Itu punya perpus yang koleksi pramnya menurut saya itu banyak. Walaupun belakangan saya kesana udah kok hilang itu buku ya, tak cari udah nggak ada. Saya baca arus balik dari situ, dari baca Arok Dedes juga dari situ. Arus balik itu menurut saya sebenarnya magnum opus. Kalau orang banyak bilang magnum opus tetralogi bumi manusia, kok menurut saya itu hanya awal saja. Menurut saya arus balik ya yang paling berarti cerita tentang kerajaan Tuban kan? Ya waktu itu di Tuban, tokoh Wiranggaling gitu ya, menjadi Hamira setelah dia berpetualang ke daerah Malaka itu ya, perang melawan Portugis. Dan dia sebenarnya ingin bicara tentang maritim. Ya, Pram jadi ingin bicara bangsa maritim. Pram ini, jadi dari situ kita ingin membaca itu bahwa Indonesia itu nggak dipisahkan dengan laut, justru Indonesia itu disatukan dengan perairan. Dan arus balik itulah yang sebenarnya menjadi kunci kenapa pelantikan Jokowi awal dia tidak ingin membungkumi lautan. Dan itu siapa coba di balik itu? Siapa? Sekarang Dirjen Kebudayaan Hilmar. Mas Hilmar ya. Hilmar kan pidato kebudayaan dan itu terpengaruh dengan arus baliknya Pram di Ananta itu. Banyak ya sebenarnya kalau kita ngomongin Pram kan nggak akan pernah tuntas ya, tapi seseorang yang membaca Pram itu saya yakin cara berpikirnya itu sangat sangat kompleks. Ya. Dia tidak hanya membaca Pram sebagai sosok manusia, Pram sebagai sebuah tahanan Orde Baru, sebagai seorang sastrawan yang hampir mendapatkan Nobel kan gitu. Tapi dimensi Pram ini memang dia sudah berpikir tentang dia ikut mendorong bagaimana proses menjadi Indonesia itu. Ya kan? Indonesia yang harus dibentuk apa, dan dia kan memang sangat Soekarnoisme. Sangat Soekarnoisme. Iya kan? Dialah yang selalu mengatakan bahwa Soekarno adalah satu-satunya manusia Indonesia yang bisa menyatukan Nusantara tanpa pertumpahan darah. Itu kan yang disampaikan Pram kan. Makanya dia sangat kecewa berat dengan bangunan Orde Baru yang sebenarnya sangat permisif terhadap modal multinasional. Kemudian sebenarnya konflik angkatan darat saat itu yang sebenarnya dia yakin bahwa biar sejarah yang membuktikan gitu. Ya. Ini sebenarnya kok langsung terlalu dalam sekali ya. Kita bahas terlalu dalam. Jadi bahas Pram HP ya. Memang Pram saya
nggak sepakat kalau Pram dibilang seorang komunisme ya. Kalau dia sosialisme ya, dan Soekarnoisme juga iya. Dia sangat. Tapi dia lekra. Ya masalahnya dia masuk di lekra itu ya. Dan lekra adalah saya politiknya. Saya politik PKI yang waktu itu membakar habis mani kebu. Ya. Jadi ya sudah akhirnya banyak yang alergi Pram. Justru karena itu saya menghimbau buat teman-teman aktivis dakwah ya, terutama saya juga ikut aktivis dakwah dulu, kami lah ya, dari kami sayap kanan tapi saya baca Pram kan, itu membuka pemikiran saya setidaknya tentang Indonesia itu seperti apa Indonesia ya? itu seperti apa. Jadi kayaknya mas yang menarik itu perebutan kekuasaan itu kita jadi paham kronik di seputar revolusi itu. Kan akhirnya dari buku-buku Pram itu aku baca-baca buku Martin Kiri, bukunya Ben Anderson, itu jadi nyambung semua itu. Jadi bukunya Komunitas Bambu apalagi ya? Komunitas Bambu ya, Kobam gitu. Itu bisa. Terus kemarin katanya sampai mindahin buku 500 kilo gitu, terus hampir setengah ton ya, lebih. Itu jadi saya setelah seiring berjalannya waktu dalam 11 tahun terakhir ini, itu hampir tiap bulan, bukan hampir tiap bulan, sudah pasti tiap bulan aku beli buku. Entah dari harus nyisihin uang jajan kalau masih kuliah, karena sekarang masih kerja mesti gaji, tak beli buku. Biasanya belanja buku itu minimal 1 juta setiap bulan. Ya. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Ini kita susah teman-teman ketemu orang yang pengen dokter. Ya sebelumnya kayak ketemu beliau belum sekolah dokter karena masih mau kuliah gitu. Tapi setelah kuliah di kedokteran ternyata juga haus tentang buku itu. Saya tuh kalau ketemu aktivis banyak yang nggak punya buku. Ya. Kalau teriak-teriak tuh kayaknya dia paling jago, pintar, banyak hal gitu. Tapi ini seorang dokter yang ini tadi cerita kita tentang Kunto Wijoyo. Ya, ini akhir-akhir ini beliau lagi gandrung nih sama pemikirannya Pak Kunto gitu. Saya Pak Kunto itu saya mau coba kurasi tulisannya. Awal mula kenal Pak Kunto itu dari buku Muslim Tanpa Masjid. Saya menyarankan teman-teman baca buku itu kalau mau berkenalan dengan ilmu sosial profetik itu masuknya dari situ. Bukan dari filsafat ilmu ya? Bukan dari filsafat ilmu, paradigma Islam atau pengilmuan Islam. Islam sebagai ilmu. Itu agak berat. Waktu saya beli juga buku itu, yang justru itu yang saya baca, buku merah itu. Pertama kali itu itu. Tapi belum bisa membuka apa maksud belum beliau. Bisa masuk apa yang dia maksud Pak Kunto itu. Pemilihan diksinya itu sangat sulit saya pahami. Tapi begitu baca buku Muslim Tanpa Masjid, terus lanjut buku Dinamika Politik Umat Islam, terus budaya birokrasi, itu langsung membuka pikiran. Oh ini ilmu sosial profetik yang dimaksud Pak Kunto itu seperti ini. Jadi Pak Kunto itu menolak sekularisme ilmunya. Dan kalau orang masih membahas Pancasila dalam sudut pandang ideologi, dia bicara Pancasila sebagai ilmu, beranjak lebih setingkat di atasnya sebagai ilmu. Jadi kalau Pancasila sebagai ideologi lahirnya partai politik, kekuasaan yang sifatnya temporer. Tapi kalau kita membahas Islam sebagai ilmu, itu Pancasila sebagai ilmu itu sudah tahapnya lanjut. Artinya dia akan berkembang dinamis untuk menjawab tantangan persoalan. Tantangan persoalan kita itu kan sebenarnya itu, dan kita dominannya masih belum beranjak dari situ. Kan awalnya Pancasila sebagai mistis. Di zaman Orde Lama itu Pancasila sebagai mistis. Jadi kalau sudah dengan Pancasila pokoknya takdir. Apa karena kita sering berekspresi Pancasila dengan kegiatan ormas politik ya? Jadi kita tidak pernah bicara Pancasila sebagai sebuah basis keilmuan gitu. Iya. Kayak Yudi Latif itu jelas tuh bicara Pancasila sebagai sebuah basis filsafat, ilmu kan gitu. Iya. Kita belum beranjak lebih lanjut. Padahal kan tiap sila, terutama kita ambil satu contoh aja ya, sila tentang keadilan sosial. Wah itu penjabaran dari ilmu sosialnya itu sangat luas. Kita nanti bakal berkenalan dengan banyak buku, termasuk akhirnya nanti kita akan berkenalan dengan 10 jilid bukunya Muhammad Hatta itu ya.
karya lengkap Bung Hatta itu kan sebenarnya lebih banyak membahas tentang koperasi, tentang ekonomi ya. Nah itu kan nanti berkaitan dengan pasal 5 keadilan sosial. Terus demokrasi juga, pasal sila keempat, sila keempat itu bukunya Bung Hatta tentang demokrasi itu. Dan kita kan nggak berkenalan dengan itu, orang-orang itu masih menganggap Pancasila sebagai ideologi, belum beranjak ke keilmuan. Nah, beranjak ke keilmuan itu tiap pasal dibedah dari sudut pandang. Sehingga cukup perdebatannya kalau dia tidak sejalan dengan rezim, kamu anti Pancasila. Ya akhirnya gitu. Kalau bukannya bergontok-gontokan untuk mewujudkan Pancasilanya, tapi menuduh bahwa dia tidak Pancasila, itu berbahaya. Itu berbahaya. Berbahaya itu, beneran Islam sebagai Islam, Pancasila sebagai ideologi itu perpecahannya itu sangat resiko untuk terjadi dikotomi perpecahan. Derivasinya ke politik saja. Ke politik aja. Tapi kalau kita beranjak ke ilmu, kita akan membedah pasal itu bukan dari sudut pandang kekuasaan dan jangan itu soal ipolexes hankam juga itu harusnya dipakai semua, bukan hanya soal perpolitikan kan? Ya. Tiap pasal itu ya. Atau kemudian ini karena pemuda Pancasila juga masih menjadi satu representatif entitas yang dianggap paling Pancasila, enggak? Sepertinya iya ya, tapi kita harus hati-hati kalau ya ini enggak kita menuduh pemuda Pancasila itu enggak, tapi apakah karena ekspresinya baru ke sana? Mungkin kita tahu kebanyakan dari pemuda Pancasila kader-kadernya itu diambil dari kalangan masyarakat di akar rumput. Jadi untuk melek literasi sampai ke tingkat pembahasannya tentang teori-teori Pancasila sebagai ilmu juga belum menjangkau. Yaitu yang mungkin pucuk pimpinannya ini Pak Yapto. Ya mungkin beliau sudah beranjak lebih jauh, tapi kan kader-kadernya, anggota-anggota yang di bawah itu belum menjangkau sampai ke situ. Jadi ya kita akhirnya secara umum masih belum beranjak. Dan Pak Yapto sebenarnya udah usianya udah berapa ya, hampir 70 kayaknya. 70. Dan itu misalnya perlu regenerasi mereka-mereka yang bicara Pancasila lebih ke bagaimana sih Pancasila bicara tentang milenial. Ya. Pancasila bicara tentang digital, era-era yang sebenarnya Pancasila masih menjawab persoalan yang sekarang ini. Termasuk ekonomi kreatif di Payung University. Kalau Pancasila dan pemberdayaan itu udah dijawab sama Bung Hatta sebenarnya. Ya itu. Cuman ekonomi kreatif ini kan 17 subsektor ini baru memang ya. Ya. Saya nafasnya sama nafasnya. Saya akhirnya menjalar ya, bacaan itu akhirnya menjalar kemana-mana. Dari ketika sila pertama Bung Hatta nulis demokrasi itu, menurut saya Bung Hatta itu orang yang paling konsisten dengan memegang seorang yang demokrat ya. Dia punya value yang memang bisa sangat kokoh ya. Iya. Sebagai seorang pemikir, dia juga sebagai pelaku yang bisa jadi contoh. Kan kalau kata Pak Taufik Abdullah, Profesor Taufik Abdullah, kan satu-satunya politikus yang ilmuwan cuma Bung Hatta. Yang lain itu murni seorang politikus yang bentuk dari awal memang menjadi seorang politisi. Ya, Bung Hatta itu memang seorang ilmuwan ya, pemikir. Jadi nggak ada beban ketika dia harus melepaskan jabatan. Justru Bung Hatta bisa lebih produktif kan, menulis banyak buku, termasuk mengkritik rezim ketika dia sudah berada di luar dengan menulis demokrasi kita. Itu demokrasi kita itu wah itu sangat dalam pemikirannya, dan prediksinya benar. Kosakata Bung Hatta dia kan menolak populisme kan. Iya. Kayaknya menolak populisme Soekarno juga kan. Yang saya ingat itu pokoknya tidak ada akhir dari rezim yang otoriter kecuali kehancurannya. Dan itu dia nulis tahun 60, 5 tahun kemudian kan. Berarti lama kita tahu Bung Karno menerapkan demokrasi tertentu itu sebenarnya lebih cenderung ke fasisme ya. Tapi dia juga punya dalih kan. Kalau kita baca Soekarno juga kan artinya ada dalih juga bahwa ini menyelesaikan revolusi gitu kan. Dan menentukan arah bagaimana revolusi harus diselesaikan. Saya kan justru baca Bung Karno dulu sebelum saya baca Bung Hatta itu. Oke.
itu di bawah bendera revolusi. Jilid 1 2. Jilid 1 itu kan sebelum beliau jadi presiden. Jadi baca itu memang kumpulan tulisannya, debat polemik dengan Muhammad Natsir. Dan itu masih muda kan? Masih muda. Masih muda. Nulis Islam, komunisme dan Iya. Islamisme, nasionalisme dan Nasakom. Sebelum Nasakom kan sebenarnya Nasakom itu kan agama kan jadinya. Sebelum itu kan Islam, nasionalisme dan komunisme ya. Ya, Islam, nasionalisme. 1926. Umurnya masih 25 tahun. Dan Dasyat, itu ya? ya dahsyat. Sebenarnya. Itu kan ditulis sama Bung Karno itu masih gejolak. Itu terjadi setelah pemberontakan komunis. Jadi bukannya komunis itu 27 ya? Ya enggak imbang. Sama, itu di momen yang sama kayaknya. Di momen yang sama pemberontakan PKI di Madiun itu kalau nggak salah 90 enggak deh, pemberontakan ke Belanda ya. Ya itu di Belanda 1926, Madiun 1948. Nah, 48. Soekarno menulis itu 1926 ya. 26 di umur Ya, pas. di umur dia 25 Itu tahun. pas itu kayaknya di tahun yang sama juga kayaknya. Nah, Bung Karno kan setelah demokrasi terpimpin pengen mengembalikan itu. Nasakom itu kan sebenarnya inspirasinya dari itu. Dan kenapa sampai akhir Bung Karno nggak mau membubarkan PKI karena dia sudah menjual ke dunia Nasakom itu ya. Yang akadnya sebenarnya bukan. Dan dia yakin bahwa ini bukan masalah. Ya, Ini adalah spirit yang memang bisa nyatu untuk membangun Indonesia kan. walaupun kenyataannya nggak bisa. Sampai hari ini juga nggak bisa. Nah itu kalau dari versinya Pak Salim Said. Ini sekarang saya lagi baca bukunya Pak Salim Said juga dari Gestapo ke Reformasi seputar kesaksian. Kalau tadi pernah membahas bahwa Bung Karno satu-satunya tokoh yang tidak menyatukan Indonesia tanpa pertumpahan darah, justru di akhir kekuasaannya kalau kita baca buku itu, justru Pak Bung Karno penyebab pertumpahan darah. Karena dia nggak bisa menyelesaikan konflik dan masih memaksakan menyatukan Islam dan komunisme. Yang justru itu jadi akar ketakutan kelompok kalangan Islam tradisional. Ya karena Pram statement itu statement pada saat mau merdeka Indonesia. Ya. Dan Pram juga tidak pernah tapi Pram meyakini loh ini bahwa ini konflik sebenarnya terjadi di tubuh angkatan darat sendiri. Bukan karena tapi ya nggak ada. Sebenarnya DNA ini juga tengil dia. Kalau kata Prof Salim Said, ya ini pembanding ya, pembanding. Ya ginilah kalau kita banyak baca buku dari sudut pandang yang berbeda, akhirnya kita nggak banyak perspektif. Nggak banyak perspektif. Kalau boleh dibilang jadi nggak punya pendirian kan. Ya nggak apa-apa. Tapi saya menyampaikan seperti itu. Kalau di versinya Pram kan yang memulai sebenarnya Ben Anderson dari Cornell Paper itu kan. Akhirnya kesimpulannya itu konflik angkatan darat. Kan ada konflik yang itu murni Soeharto, ada yang konflik internal angkatan darat. Terus internal angkatan darat dulu, baru kemudian masuk ke Soeharto. Karena yang menang kan Soeharto bukan Nasution. Ya. Yang dulu kan. Terus yang satunya lagi kalau versi tentara ya jelas PKI. Terus versi satunya lagi yang jarang dibahas dan itu dibahas di buku dari Gestapo ini. Bung Karno sendiri. Tapi kemarin ada loh video yang memang membahas itu. Siapa ya videonya? Anaknya Pak Ahmad Yani. Bahwa yang berencana tentang penggulingan ingin membunuh jenderal-jenderal Dewan Jenderal Dewan Kolonel. Istilah Dewan Kolonel itu istilahnya Pak Karno sendiri gitu. Ya. Itu video yang sekarang sedang sebenarnya di Instagram, di TikTok ya kan. Pak Salim Said itu kan wartawan tentara ya, jadi memang dia meneliti tentara. Tapi kalau kita baca buku, ambil aja ya bukunya ya. Teman-teman ini ya, dokter yang menurut saya ya dokter dulu pejuang. Banyak dokter yang Budi Utomo itu banyak dokternya kan ya. Ya itu banyak inspirasi kalau kita mengambil dokter ya. Cipto Mangunkusumo, terus dokter Wahidin, Budi Rausodo. Ya Wahidin, dokter Sutomo, dokter Muwardi. Dokter Muwardi itu kan revolusi, seorang tokoh revolusi di Surakarta yang dia
dari Laskar Banteng. Bahkan termasuk Minke ini kan Minke nggak selesai tapi selesai. sekolah kedokteran nggak selesai dia. Agus Banyak, Salim banyak pacaran sih dia. Agus Salim juga. Agus Salim itu kan kalau aku baca biografinya Sofia diterbitkan Tempo itu kan dia sebenarnya mau ke kedokteran ya. kedokteran, dan R.A. Kartini yang Menulis surat untuk ngasih beasiswa tapi enggak keluar. boleh. Kan dia lulusan terbaik HBS. Iya. Jarang dari Pribumi. Ya kalau di kelihatan teman-teman bacaannya banyak, jadi ngomongin Agus Salim, Kartini, dan memang ini berkelindan semua loh, berkelindan semua. Bahkan Pram juga pernah berstatement tentang siapa Agus Salim, ya kan. Pram juga nulis panggil saja aku Kartini. Ya. Jadi kita pintu masuk Pram ini banyak betul, banyak banget, dan padahal itu buku hilang 2 jilid ya, tinggal 2 jilid yang jadi satu diterbitkan Lembaga. Nah itu buku ini kan sebenarnya dia Bung Karno itu sendiri kan pernah ditahan. Jadi penahanan itu sebagai bentuk penculikan, tapi bukan untuk dibunuh. Diculik untuk diamankan, akhirnya nanti posisinya diganti. Kan Sultan Syahrir waktu jadi Perdana Menteri seperti itu. Waktu itu kan diculik di Solo, di Gembongan Kartosuro. Itu di bukunya Ben Anderson ada itu. Di buku ini juga dibahas. Penculikan itu sebagai bentuk pemberhentian. Jadi Bung Karno di buku ini dikatakan memerintahkan itu, ya memang memerintahkan untuk dirinya sendiri dia kan pengen mengganti Ahmad Yani karena dianggap Ahmad Yani sudah nggak loyal ke dirinya. Dia pengen meneruskan konflik itu dengan antara TNI dengan PKI. Jadi pengen di stop, diganti sama dari angkatan udara. Aku lupa namanya dari sini, dari angkatan udara. Kan yang loyal ke Bung Karno itu orang dari angkatan udara. Jadi pengen mengganti panglimanya itu, diganti dengan cara diculik, ditahan ya. Tapi sebenarnya tidak untuk dibunuh. Tidak untuk dibunuh. Nah karena kalau dari sini akhirnya kan dalam. Lalu siapa yang nyuruh Untung itu ngebunuh? Nah itu kita belum terjawab, dan Pak Salim Said di sini nggak mencoba untuk menjawab. Membedah itu enggak ya? Enggak. Cuma dia ingin memberikan satu cerita lain. Satu cerita lain. Bahwa sebenarnya skenario-nya nggak sampai dibunuh. Ya, dan itu kan ini buku banyak banget. Tahun berapa sih ini bukunya? 2013. Oh, belum lama juga ya. Ya tadinya ini mau tak simpan, tapi saya nanti susah dapat lagi bukunya, jadi ya udah saya titip buku. Orang baik teman-teman. Sebenarnya juga kami minta buku ini. Nanti milih buku 2 loh. Oh siap. Tadi udah lihat-lihat bukunya. Oh kayaknya ada yang. Terus oke, kita ini luas sekali nih, kita udah ngebahas Pram yang sedikit-sedikitnya juga nyantol ke yang lain. Terus kita selesaiin yang Kunto dulu lah. Jadi sebenarnya Pak Kunto ini kayak proyek yang belum selesai nih. Pak Kunto itu proyek yang belum selesai. Kalau pengen tentang intelektual prophetic tadi. Ya, intelektual propheticnya itu kalau kita pengen tahu yang membedah itu kita baca bukunya Sri Edi Ahimsa, Paradigma Prophetic. Kebetulan aku udah pernah ngobrol, ketemu, dan dia memang dia nggak bicara ini tuh, tapi dia melanjutkan. Dia ingin melanjutkan tentang paradigma prophetic itu. Ya, jadi itu menurut saya kalau orang mau baca buku-bukunya Kunto ya mereka lah yang harus meneruskan proyek itu. Dan saya punya beberapa teman, karena saya baca buku itu, jadi saya punya komunitas teman yang di situ memang pembaca bukunya Kunto dan mencoba menyatukan, karena mereka sebelumnya dari latar belakang Instak ya, proyeknya Islamisasi ilmunya Syed Naqwi Palatas, tapi juga pembaca Kunto, jadi mencoba menyatukan pemikiran dengan pengambilan diksi yang berbeda. Itu apa yang termasuk triple I apa? Triple IT apa? TII ya? Yang apa itu mas? Yang proyek itu termasuk siapa yang di Amerika dibunuh itu? Yang termasuk bicara Islamisasi. Oh, Ismail Raji Al-Faruqi. Ya. Tapi di bukunya di bukunya apa itu triple IT, ITI apa? Aku lupa judulnya mas. Yang presiden pertamanya kan Pak di sini Pak ini apa? Siapa Prof Dawam? Prof Dawam Harjo kan pernah memimpin itu di Indonesia. Oh kurang tahu. Ismail Raji Al Faruqi kan memang memplotkan kan? Ya.
Tapi Ismail Raja Al-Faruqi itu dianggap sama Syed Naqwi, itu ditulis di bukunya di Islam dan Sekularisme. Ditulis di bukunya itu bahwa dia mengambil konsep islamisasi ilmu itu, mengambil plagiasi dari Syed Naqwi. Dia membuat representasi yang berbeda akhirnya. Jadi Syed Naqwi ditiru oleh Ismail Raja Al-Faruqi, bukan? Apa begitu? Enggak. Dia niru Ismail Raja Al-Faruqi maksudnya? Enggak, dia Ismail Raja Al-Faruqi yang mengambil konsepnya Syed Naqwi itu. Itu kalau kita baca Islam dan Sekularisme di situ dijelaskan. Walaupun saya belum baca ya, Ismail Raja Al-Faruqi itu saya belum baca. Tapi di situ Syed Naqwi menulis, ya, mengambil ta'izim istilah itu dan dibuat definisi yang nggak sesuai dengan yang dia maksud dengan definisinya beliau. Meskipun secara konteks karena di Amerika juga dia butuh pendekatan saintifik terhadap Islam ya. Karena Islam dianggap kurang saintifik mungkin saat itu, jadi perjuangannya mungkin barikadenya sama lah. Ya. Itu kalau kita bahas itu panjang lagi ya. Enggak, kalau Pak Kunto konek nggak sama Syed Naqwi ini? Konek. Apa Pak? Kalau gini, koneknya itu kalau Syed Naqwi ranahnya masih di bidang filsafat ilmunya. Kalau Pak Kunto di ranah praktisnya, kan saling melengkapi itu. Iya. Jadi atau mereka saling membaca enggak? Kalau saling membaca saya kurang tahu ya. Tahu ya. Karena nggak pernah baca, justru Pak almarhum Buya Syafi'i Ma'arif itu yang ketemu langsung dengan Syed Naqwi, teman akrab, ngobrol lama. Itu ada pas Buya Syafi'i meninggal itu kemarin ada yang share. Karena aku baca bukunya Pak Kunto, baca bukunya Syed Naqwi, jadi di grup yang komunitas itu kalau ada hal-hal yang baru, maksudnya tulisan lama tapi muncul kembali itu dibagikan di situ. Nah saya itu baca di situ Pak, tulisannya Syafi'i Ma'arif, komentar Di masa muda komentarnya tentang Syed Naqwi. Kan muridnya Syed Naqwi itu karena kan pernah fight sekali ya namanya Buya, dan Buya mengakui sendiri kan. Buya mengakui, walaupun Buya banyak kurang sepakat dengan konsep gagasannya Syed Naqwi, tapi Buya itu berteman akrab dengan Syed Naqwi. Dan karena muridnya Syed Naqwi, Prof. Wan Daud itu sama-sama alumni dengan Buya Hamka di Chicago. Nah itu nyambung kalau mau ditanya. Kalau Syed Naqwi membahasnya lebih ke filsafat ilmunya, kalau Pak Kunto itu ranah praktisnya, jadi praktiknya kayak gimana langsung. Jadi, apalagi konteksnya dia juga ingin bicara Pancasila sebagai sebuah ilmu. Tadi ya. Jadi buat teman-teman baca buku itu ya, baca dulu lah Muslim Tanpa Masjid. Nanti kalau ada forum diskusi pasti nyambung. Apa yang akan kita bahas itu nyambung. Kalau sekarang masih ngambang karena saya itu ada buku itu Muslim Tanpa Masjid, tapi aku nggak selesai. Dan sekarang bingung lagi nyarinya itu. Muslim Tanpa Masjid, dinamika politik umat Islam. Ini di bawah bendera revolusi ini aja, satunya nggak tahu kemana ini. Kadang anak-anak tuh ngambil, ini cuma fotokopian dulu ngambil di depan UIN dulu. Ya, memang kalau baca buku itu kita langsung kayak terhipnotis ya. Itu aku baca pas masih kuliah. Jilid 2-nya setelah aku jadi dokter. Nah jadi kelihatan, jadi seperti mengikuti psikologinya Bung Karno waktu itu. Aku baca buku itu umur 20-an, dan buku itu ditulis Bung Karno masih umur 20-30-an. Jadi dia juga proses pencarian jati diri juga. Ya, nah jilid 2 itu full pidato dari tahun 45 sampai tahun 6. Dia udah jadi leader. Dia udah jadi leader, dan pidato itu nggak murni pemikirannya beliau, tapi garis besarnya beliau, tapi yang ngetik Natsir kayaknya ya. Malah Pak Natsir, salah satu pidatonya di antara 20 pidato itu ya, kan beliau 20 apa 22 dari tahun 45, kan tiap tahun ada pidato. Jadi istilah-istilah SOP, istilah apa yang dibuat Bung Karno itu, kita nek baca itu jadi kayak nggak ada yang mau dikritik, tapi pas baca buku lain, baca bukunya Bung Hatta, itu jadi terbuka. Ya diskursusnya ketika ada argumentatif lain gitu ya. Oke, Pramusuda. Kita kemana-mana ini ya, enggak.
Gak apa-apa, karena kan kita memang ingin bernostalgia bahwa di masa dulu kita sekolah, ya mungkin kita nanti akan sekolah lagi, lanjutin sekolah lagi, tapi kita ada pengetahuan yang kompleks yang sebenarnya kita yakin ini penting. Kalaupun semua ini kaitannya dengan biografi sosok dan juga ada sejarah yang tidak semua orang loh mau menikmati kesejarahan ini. Saya menikmati betul ya, minimal membaca seperti ini tuh baca. Saya sampai dijuluki manusia random sama teman saya. Ada teman saya juga membaca buku itu, tapi dia lebih memilih sebagai seorang pembaca yang fakultatif, jadi bacanya itu khusus, ilmunya khusus. Kayak dia ahli dalam satu bidang. Dia nggak mau baca yang lain gitu. Dia pengennya yang ahli dalam satu bidang. Kan ada pembagiannya Imam Ghazali ya, dan itu sering dikutip sama dibuat penjelasan lain sama Cak Nun. Ada orang yang tahu banyak tentang sedikit hal, sebaliknya tahu sedikit tentang banyak hal. Enggak, kalau sampai tahu banyak tentang banyak. Enggak gini. Sekarang sebagai dokter ya, sebagai dokter ketemu pasien, berguna nggak apa yang dibaca-baca ini? Kalau secara langsung dalam hal persiapan, dalam hal pemberian terapi itu enggak, tapi dalam hal komunikasi itu saya merasakan banget manfaatnya. Saya bisa masuk berbagai kalangan, diskusi itu dengan pasien, dengan kalangan manapun itu nyambung dan nggak akan kehabisan bahan, termasuk ngobrol sama Mas Dharma ya. Gak akan kehabisan bahan. Apa yang dibahas kita bisa ikut nimbrung, minimal ikut nimbrung lah. Jadi dan itu juga mempengaruhi dari pembendaraan kata. Jadi kita ngomong itu gak perlu mikir banyak, kadang spontanitas keluar. Diksi kita kan juga pemilihan diksi dan saya lihat kayak Cak Nun itu kan banyak mengutip diksi yang itu karena teman bergaulnya juga waktu itu. Kan termasuk Pak Kunto orang Jogja ya, Pak Kunto. Iya, Pak Kunto dulu diskusinya itu ya termasuk Cak Nun, termasuk Mufti Ali. Ya, Prof. Mufti Ali. Terus ya ini di buku itu kan ada itu ya, Pak Dawam Raharjo. Dawam Raharjo, Prof. Mugiarto. Itu kan satu generasi semua ya, memang generasi emas kayaknya kelahiran 40-an itu ya. Geng Jogja itu. Ya, yang khusus Geng Jogja tadi loh. Geng Jogja itu banyak ya, itu kan Pak Kunto, Prof. Salim Said ini kan juga di Jogja, di Solo dia, di Solo dulu sebelum pindah ke UI. Itu sering ikut teaternya Rendra, dijelaskan kan ketemu semua sama toko-toko kayak mereka ini. Jadi generasi tahun 40-an itu juga dulu punya sastrawan yang juga pembacanya juga banyak juga ya. Sekarang sastrawan kita juga banyak yang nggak mau baca yang mungkin karena terlibat politik juga waktu itu ya. Para sastrawan kita tuh bukan terlibat politik, terlibat dalam pergerakan. Ya, walaupun nanti dari pergerakan masuk ke politik. Tapi kan pergerakan itulah yang membuat orang jadi punya kompleksitas. Kalau ini teman-teman, ayah beliau itu ternyata politisi. Tapi sekarang udah enggak ya? Sekarang udah enggak. Jadi ayah itu dulu ketua DPRD Kabupaten Wakatobi. Terus akhirnya dari partai apa itu? Partai PDI gitu. Padahal anaknya Pancasila ya? Berarti aku pemuda Pancasila. Bapak saya itu pemuda Pancasila tahun 69. Jadi bapak saya kelahiran tahun 1954. Tahun 60-an itu SMA di Makassar. Baru kuliahnya gimana? Kuliahnya juga tapi sempat pindah ke Jakarta. Jadi kuliahnya di Kendari, Halo Uleo. Oke ya. Tapi dia pernah pindah ke Jakarta. Jadi nggak tahu ya, perkenalan dengan pemuda Pancasila di mana dulu sampai akhirnya masuk pemuda Pancasila. Dan ikut memperjuangkan PDI dulu. PDI yang Megawati ya? Ya, yang masih Megawati pas pecah ya. PDI. Jadi di masa-masa Orba juga? Masa Orba kan Presiden Kuda Tuli waktu itu juga? Ya, yang kantor PDI di Serbu itu bapak saya posisi di Jakarta. Dan korbannya Budiman di penjara ya? Iya. Terus sekarang bapak kalau ngobrol politik juga masih? Bapak itu ngobrol politik masih. Saya itu kan ibu saya dengan bapak itu sudah enggak bareng sejak saya masih kecil.
bapak saya itu baru ketemunya setelah umur 19 tahun ya, pas di Jogja itu pas saya ketemu Mas Dharma juga. 2011. Tapi genetiknya sebenarnya dari situ ya. Mungkin Bahwa ini kenapa sih? Tapi nggak ada alasan sih ya. Orang bisa dibentuk karena bacaan. Tapi kenapa kemudian memilih kuliah di kedokteran? Tapi juga tidak meninggalkan bacaan-bacaan yang tadi, bayangin sejarah, sosial, tokoh. Aku tuh ketemu mahasiswa yang mau ngobrol tentang yang gini-gini tuh nggak ketemu sampai hari ini. Anak IAIN 8.000 orang ini kak, dah mau ajak ngomongin buku juga kesal sendiri kan? Ya itu kayaknya harus ada yang pemantik. Kayaknya ya kalau sudah umur 20-an ke atas susah kayaknya dibentuk. Jadi SMA masih SMA harus kita bentuk dari situ. Itu karena efek dulu nganggur juga nunggu kuliah. Belakangan baru saya sadari itu kayaknya, karena ya ini saya terus terang aja, hampir semua teman saya itu nggak ada yang hampir semua ya, nggak semua, tapi hampir semua, mungkin 90% nggak ada yang baca buku. Maksudnya buku yang di luar itu bidangnya, di luar keilmuan itu. Karena buku kedokteran ya karena tuntutan mahasiswa. Tapi buku-buku lain nggak ada. Akhirnya kalau diajak ngobrol bahas tentang toko-toko kita para begawan-begawan masa lalu, dia nggak akan tahu siapa Prof. Mubiarto itu siapa, Hidayat Nata Atmaja itu siapa, jelas nggak tahu. Padahal itu orang-orang yang memperjuangkan. Iya, yang masih hidup sekarang kayak ekonomi kerakyatan, satunya bicara ekonomi sosialisme. Ya, itu kalau mau baca tulisannya beliau itu yang dikurasi sama Tari Nugroho, polemik ekonomi Pancasila. Itu saya baca itu dimulai dari aku malah belum punya bukunya itu. Tapi dia kan nulis terus tuh di Facebook. Ya, sering ngutip Pak Hidayat. Tapi sebenarnya dia kan ngomongin pikirannya Pak Dawam juga kan waktu itu. Ya, itu kan tapi di buku polemik ekonomi Pancasila itu lebih banyak membahas gagasan ekonomi Pancasila yang diperdebatkan masa itu ya. Diperdebatkan masa itu, tapi lebih ke pemikirannya Prof. Mubiarto. Makanya nerbitin Mubiarto Institute ya, karena itu memang pemikirannya Prof. Mubiarto yang paling banyak ini. Jadi istilah ekonomi Pancasila itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum Prof. Mubiarto mengenalkan ekonomi Pancasila itu. Yang duluan itu Salim Said. Emil Salim, Pak Emil Salim. Pak Emil Salim itu udah nulis itu sejak tahun 50-60-an udah nulis itu. Tapi yang dimaksud dengan ekonomi Pancasilanya antara Pak Salim Said dengan Prof. Mubiarto itu beda. Pak Emil Salim ini kan pernah jadi Menteri Lingkungan Hidup juga ya. Lingkungan itu sebelumnya Bapenas ya. Di Bapenas. Jadi yang sebelumnya. Tapi backgroundnya emang ekonomi ya. Backgroundnya ekonom. UI kan ya. UI. Jadi beliau itu berubah orientasi pemikirannya itu justru setelah jadi Menteri Lingkungan Hidup. Yang dulu cenderung eksploitasi. Oke. Justru menjadi kebalikan setelah dia jadi Menteri Lingkungan Hidup. Jadi ternyata pertumbuhan ekonomi itu juga tidak hanya diukur dari eksploitasi, apalagi sekarang nih oligarki Jeffrey Winter. Ya, nah itu saya ikut kuliahnya dia, sampai saya nyari bukunya nggak nemu sekarang itu, buku oligarki, kecuali yang buku-buku KW. Itu dia bahas jadi sejak zaman kerajaan kita itu sudah kekuasaan itu didukung, di belakangnya ada oligarki. Kalau kata Prof. Jeffrey Winter itu cuma satu presiden kita yang nggak didukung oleh oligarki, Gus Dur, makanya cepat lengser. Iya ya, kalau sebuah kekuasaan tidak ditopang militer, tidak ditopang bisnis ya, di mana? Kalau pebisnis udah nggak seneng ya cepat turunnya. Dengan berbagai cara ya. Nah, ini kelihatan ya, udah diajak ngobrol oligarki langsung punya kesimpulan yang apalagi ya yang mau kita bahas ya. Tapi ini senang sekali saya karena kalau beliau malam ini nginep kita aja nginep. Ya, ini sayangnya nggak hari Minggu sih. Sayangnya nggak hari Minggu. Kemarin sebenarnya saya mau ngebut kejar, kan ini sebenarnya saya dari Palembang ya, Palembang, tapi sebenarnya tujuan saya awalnya main ke rumahnya teman, bukan di Palembangnya, di Ogan Komering Ilir, di pas. Ya saya bilang Mesuji itu kan di Lampung, Mesuji itu kabupaten. Kalau di sana di Sungai Sumatera Sodong Selatan, iya perbatasan kan sungai itu, Sungai Sodong.
itu setelah masuk Sumatera Selatan, kecamatan di situ namanya Kecamatan Mesuji. Oh, oke. Seberang sungai yang masih masuk wilayah provinsi Lampung itu Kabupaten Mesuji. Begitu nyebrang jembatan itu lewat Sungai Sodong itu Kecamatan Mesuji. Jadi Itu teman kuliah. Teman kuliah. Nikah. Sudah nikah duluan, sudah buka praktek mandiri di sana. Nah, saya datang main ke sana untuk sinau ya, untuk belajar dari dia mengenai gimana merintis ini. Karena saya rencana kembali ke Sulawesi. Insya Allah bulan Februari saya resign dari rumah sakit tempat saya kerja, kembali ke Sulawesi karena istri saya sudah selesai sekolahnya, tinggal menunggu ujian. Dan dia mau diajak ke Sulawesi. Dan mau diajak ke Sulawesi. Istrinya dari Sukabumi padahal. Istri dari Sukabumi. Dan cita-cita saya itu ya pulang kampung. Pulang kampung. Selain jadi dokter, saya pengen menghidupkan semangat literasi karena saya mengakui orang-orang itu cuma tahu dunia itu ya yang dari apa yang ada di media sosial dengan ada di TV. Mereka nggak tahu dunia lain yang dan itu kelihatan bahwa generasi kita itu sekarang tidak ada kedalamannya. Ya, internalisasinya lomba viral tapi sebenarnya tidak ada pemaknaan. Tidak ada pemaknaan karena kedalaman. Ya, karena memang sosial media membentuk manusia menjadi manusia yang instan. Dia nggak sabaran karena belajarnya juga nggak belajar dari basic. Kalau WA-nya nggak dibalas marah. Ya, itu generasi milenial kita ya. Jadi cita-cita saya itu pengen mengeritis ya, membuka dokter, punya klinik, tapi kemudian ada perpustakaan yang luas. Saya masih kalah jauh ya sama Bung Hatta ini. Saya kemarin making buku itu baru dapat 5 kardus gede, yang satu kardusnya itu 50 kilo dan kira-kira ada 10 kardus, jadi saya hitung ada sekitar 500 kilo, itu setengah ton. Dan akhirnya saya baca buku memoirnya Bung Hatta itu, setelah saya ingat-ingat, oh ya masih kalah jauh saya sama Bung Hatta. Dia 30.000 ya. Bung Hatta itu, tapi waktu masih pulang dari Belanda 16 peti ya. 16 peti ukuran 1/4 kubik. Nah, 1/4 kubik nih kardus yang saya pakai isinya 50 kiloan satu kardus itu kan 40 kali 40 kali 40. Isinya itu sekitar 40 sampai 50 kilo. Nah, mau dibuat 16 peti itu, jadi 2 kardus saya baru jadi 1 peti. 2 kardus setengah karena isinya Bung Hatta itu dibuat jadi drum dibuat dalam bentuk drum kayak drum tangki Pertamina itu ya, drum yang gede itu. Itu 1 peti itu gedenya segitu. Nah, dia 16 peti sebesar itu. Lebih dari 1 ton dong. Lebih dari 1 ton ya. Lebih dari 1 ton. Jelas lebih karena buku saya itu tak kardus ini itu beratnya 40 sampai 50 tergantung jenis kertasnya ya. Tapi kalau di almari kan begini udah ada berapa lemari ini? Ini tuh kan jadi 1 kardus ya. 4 ini jadi 1 kardus. Berarti ini sama ini itu dibuat petinya Bung Hatta ini. Berarti ini 1, 2. Berarti ada 5 lemari ini. Jadi bukunya. Tadi kan depan rumah saya kan ada lemari kaca kan yang di dalam kayak gitu. Dulu ini tak taruh sana, ini penuh sana sini. Nah, ini ada lemari lagi ini. Ya, kita juga nabung sih supaya teman-teman juga mau baca buku. Tapi sebenarnya ketika kita ke kampung, kita lihat sebuah kampung di pelosok Sulawesi gitu. Pemerintah tuh kan ada dinas perpustakaan. Saya nggak tahu ya sampai sekarang ya? Belum pernah masuk. Tapi kalau saya main-main di kota kok nggak lihat ya. Kan di Palu, pernah di Palu sekolahnya kan? Kalau ya di Palu kota. Kalau di Palu itu di kota. Kalau SMA sudah ada perpusnya, walaupun itu perpus nggak pernah dikunjungi. Tapi kalau Makassar sekarang bagus loh literasinya. Makassar itu bagus. Saya di Makassar itu ketemu sama toko buku institusi. Siapa yang ngebuat puisi yang film Ada Apa Dengan Cinta itu apa? Siapa yang Anam apa? Anam Masuk siapa? Siapa sih yang puisi dari Makassar itu? Lupa, nggak tahu.
jadi bahasan di Bang Nah di Makassar ya, Makassar itu perpusnya banyak. Kita mau ke perpus kampus. Kan saya setelah lulus dinas setahun di Makassar, internship namanya kalau di Grogol. 1 tahun itu di Makassar, di RSUD Kota Makassar. Nah di situ saya memang buku di Sulawesi itu KCE 15.000, bedanya 15.000 sampai 20.000 dari harga. Makanya di sini selalu ditulis harga Pulau Jawa ya. Buku itu selalu ditulis harga Pulau Jawa. Karena di Makassar beda. Di Makassar beda, ini harga Pulau Jawa 185.000. Di Makassar itu masih jadi 200.000. Bedanya 20.000. Nah, jadi kalau nggak kuat beli buku ya kita mengandalkan perpusnya. Tapi di Makassar banyak perpus. Nah di Sulawesi selain Makassar itu ya Sulawesi Tengah, keluar provinsi Sulawesi Selatan. Nah itu masih saya lihat masih kurang. Nggak ada taman baca, itu nggak ada. Jadi sebenarnya perjuangan untuk memberikan akses bacaan kepada pelosok-pelosok itu penting ya. Ya, apalagi mereka nggak punya internet juga sebenarnya kan. Kita nggak tahu ya orang itu. Kalau saya pribadi kan saya baru benar-benar melek literasi baru 10 sampai 15 tahun terakhir. Sebelum itu nggak kenal sama sekali karena di tempat saya nggak ada buku. Tapi kita nggak tahu, orang kan karena nggak ada akses. Karena nggak ada akses, nggak ada kesempatan. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman yang tinggal di Pulau Jawa itu, kalau kamu hidup di sini terus dengan fasilitas baca yang tersedia seperti ini, tapi kamu nggak suka baca, itu seperti tikus mati di lumbung tadi. Saya ngerasain banget itu karena di Makassar itu kalau mau beli buku mahal, tapi di sini tuh buku harga Pulau Jawa kadang diskon masih 20 sampai 30%. Itu nggak ada di Sulawesi. Nggak ada diskon dan harganya beda. Sama lah, saya kira di Metro juga toko buku malah tutup. Gramedia masuk belum lama tapi tutup. Tapi ya kami perjuangannya nggak hanya karena toko buku sih. Sebenarnya kita menghadirkan pendidikan transformatif tadi. Ya. Jadi ini ada perpustakaan ya udah. Tapi yang penting lagi adalah mengisi kegiatan literasinya. Ya. Itu juga penting. Kita harus mendidik kader-kader yang masih muda-muda. Sebenarnya terpapar aja lah ya. Yang paling penting karena terpapar buku dulu. Minimal itu. Kalau yang saya pelajari seperti itu. Jadi orang jadi membaca buku itu awalnya karena ya terpapar, nggak sengaja ngambil salah satu. Kita nggak pernah tahu buku apa yang membuat kita akhirnya jatuh cinta pada buku. Mesti ada. Dan kalau saya kan buku yang membuat saya jadi jatuh cinta baca buku itu awalnya itu ya, saya tadi masuk ke sini lihat buku itu satu paket, judulnya Kuantum Ikhlas, tulisnya Iblis Sentano. Tapi punya Mas Dharma masih tersegel. Itu kayaknya kemarin dikasih sama istri saya itu ya, teman istri saya ya kemarin. Oh dikasih. Ya itu buku. Aku malah belum baca itu. Itu buku dia membuat teori pembentukan mengendalikan gelombang otak dari beta menjadi alfa. Kayaknya itu buku yang cocok untuk orang-orang yang tinggal di kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, yang penuh kebisingan dan stres tinggi. Stres tertinggi orang Jakarta itu kemacetan. Banjir juga, tapi banjir kan nggak setiap saat. Tapi kemacetan menjadi pemandangan setiap hari. Butuh filsafat stoik juga jangan-jangan. Kayaknya ya. Dibacain buku kita berkenalan dengan buku itu, dia nyediain audio automatic brainwave namanya. Jadi kayak nyuci otak ya. Jadi tenang, matanya tenang, bisa setelah bangun badan menjadi lebih rileks, lebih tenang, jadi lebih ikhlas menjalani hidup. Nah itu buat orang desa kayaknya kurang cocok dalam prakteknya ya. Tapi kalau dia mau baca, minimal itu membuka wawasan banget tentang kehidupan. Buku yang paling berpengaruh sampai apa Mas? Ini buku yang sampai hari ini tuh kalau nggak baca itu kayaknya nggak mungkin sampai perjalanan sejauh ini. Banyak ya buku. Jadi pernah memang ada yang nanya seperti ini. Dan jujur kalau mau disuruh nyebut satu buku itu saya nggak bisa. Tapi kalau penulis mungkin bisa nyebut ya. Karena akhirnya saya ingin mengoleksi tulisan lengkap itu ya karena itu
Nek pertama mungkin maksudnya ya Pram. Oke. Pramudiana Datur, karena beneran yang membuat saya jadi keranjingan membaca itu puncaknya di tulisannya Pram itu, buku Bumi Manusia itu kan satu-satunya buku yang di atas 500 halaman dan saya baca satu hari itu bukunya Pram. Bumi Manusia itu sekarang udah 4 kali saya tantang punya Pram itu dan selalu punya pemahaman yang berbeda. Kita mau melihat dari sudut pandang apa buku itu. Awalnya baca mungkin karena kisah-kisah cintanya, yang kedua baca kita melek tentang pergerakan nasional, tentang nasionalisme ya. Jadi nasionalisme itu bukan barang yang ujuk-ujuk lahir langsung oh aku semangat nasionalisme. Kosakata nasionalisme itu juga kan belum ada waktu itu. Zaman pergerakan itu orang belum mengenal nation. Jadi ya udah itu kan hasil definisi setelah sekian dekade ya, setelah Indonesia merdeka baru kita membuat definisi itu. Tapi Itu karena proses literasi panjang. proses literasi panjang akhirnya terbentuk oh ini zaman nasionalisme itu ini. Tapi sebelum itu, nah aku kan akhirnya dari situ baca buku-buku yang lain, termasuk nek baca apa bukunya Prof Kahim itu ya, Revolusi Nasionalisme dan Revolusi. Jadi itu dibahas banget bagaimana revolusi nasionalisme Indonesia itu nggak ujuk-ujuk lahir, bahkan lahirnya masih sejak abad 19 ketika diterapkan kultur stelsel itu mulai timbul semangat nasionalisme, intinya anti asing dulu lahir. Dalam bahasa Soekarno anti imperialisme Dan Nekolim. Nah dari situ lahir pergerakan kebencian dulu. Jadi nasionalisme lahirnya dari kebencian dulu baru membentuk organisasi. Karena hanya dengan organisasi bisa melawan. Kalau personal nggak mungkin bisa terbentuk organisasi. Dan nasionalisme itu juga dipengaruhi oleh simbol budaya. Ini juga nyimak kajiannya Ariel Haryanto nggak? Aku baca bukunya Prof. Ariel Haryanto Identitas dan Kenikmatan itu. Itu aku baca di Makassar. Awalnya jadi kenalan film-film pendek apa Joshua Oppenheimer itu dari buku itu. Itu kan ya. Prof. Ariel sama The Look of Silence. Ya, aku banyak nonton film itu karena Prof. Ariel Haryanto. Kan Prof. Ariel Haryanto itu yang membuka pemikiranku juga itu tentang film-film. Jadi film itu nggak ada film berdiri sama kayak apa. Tapi meskipun gini, yang menarik kan Prof. Ariel langsung ya kita ya. Langsung aja. Prof. Ariel itu bicara nasionalisme juga. Oke, kita ngomong nasionalisme dibentuk dari kebencian. Tapi bangsa kita itu tidak pernah diajarkan tentang kebencian terhadap rasisme. Masa awal. Ya. Masa awal. Kalau gitu berarti Soekarno seneng dong para orang-orang luar negeri itu mesti dibunuhi. Bahkan Syahrir itu kan menolak terjadi pembantaian terhadap orang-orang non pribumi. Itu kan berarti sudah ada pemaknaan bahwa kita tuh tidak punya genetik untuk rasis. Iya. Ya toh? Meskipun nasionalisme kita dibentuk terhadap perlawanan benci terhadap penjajahan, bukan benci terhadap manusia. Loh, Pram kan juga bahas itu di Bumi Manusia. Pram kan ingin memberikan bahwa ya bukan di Bumi Manusia, anak semua bangsa. Kalau kita ya, yang jahat itu adalah gimana sih Pram mengatakan dalam buku Anak Semua Bangsa itu, novel yang kedua itu, yang jahat itu adalah yang imperialis ya. Tidak ada imperialis yang peduli dengan bangsamu. Lupa ya, pokoknya banyak kutipan itu di buku saya, selalu tak stabilo itu. Dan dia menyebut yang jahat itu tetap iblis gitu loh. Mereka yang jahat itu iblis, bahkan dia tidak menyentuh bahwa kita ini adalah semua anak bangsa, bahwa tidak ada, kalau dalam mungkin konteks lebih spiritual tuh dia tidak ada mengatakan bahwa ini unggul bangsa ini semua bangsa sama. Kalau kita melihat dari buku itu, justru kita bisa menyimpulkan dari tokoh yang dinikahi sama Minke itu nggak ada yang orang Jawa. Kan Anelis Indo ya, terus Sang Anme itu Tionghoa, terus Princess Pankasiruta orang Ambon. Terus artinya dia gini loh, ingin mengatakan bahwa anak semua bangsa itu adalah bahwa kita ini semuanya dilahirkan ya memang tidak bisa memilih. Ya, makanya tidak. Akhirnya menariknya Pram, dia tidak ingin menawarkan kebencian pada sekte apapun, ras apapun gitu. Kok bisa gitu ya Pram ya?
Dia sengaja nggak sih di cerita itu ya? Kayaknya sengaja. Sengaja deh cerita itu ya. Dan itu mungkin juga dari pengalaman hidupnya ya. Pengalaman hidupnya dia kan lahir masih memang di zaman, Dan dia menolak Mastur kan. Nama dia kan tadinya Pramudia Ananta Iya. Mastur, dan dia tidak ingin ada sangat identitas sangat Jawa anti feodal. feodal. Gila ya Pram ini sebenarnya. Gila dia. Ya. Kita yang baca aja bisa menafsirkan beribu-ribu kali, ratusan jutaan kali mungkin para pembaca Pram. Tapi saya lihat Pram ini benar-benar sadar menuliskan cerita ini untuk mengajarkan bahwa ini menjadi Indonesia ini tidak hanya bisa diselesaikan hanya dengan nasionalisme saja, tapi adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Itu kan juga clue-clue yang walaupun ya adil dalam pikiran itu ya lebih banyak sebagai slogan. Orang tidak masuk dalam diskursus cerita yang di dalam lebih kompleks itu. Ya, dari nasionalisme itu aku baca bukunya Ben Anderson, baca bukunya Prof. Ben Anderson itu kan muridnya mentor dia dimentorin sama Prof. Kahim. Jadi yang merintis pertama tentang studi Asia Indonesia itu kan Prof. Kahim sebenarnya. Prof. Kahim itu kan dia sebenarnya dinas militer ke Indonesia, tapi karena dia lebih tertarik membahas tentang Indonesia, dia justru belajar bahasa Indonesia selama 6 bulan, justru terjun jadi pers ya. Jadi wartawan. Justru keunggulannya dia jadi wartawan. Dia kan dari orang dari Amerika. Jadi dia mau masuk ke pihak Belanda, wawancara ke pihak komunis, ke pihak nasionalis, Islamis, itu masuk semua. Dia mewawancarai Pak Natsir, mewawancarai Bung Hatta, Bung Karno. Dia bisa masuk semua. Dan waktu terjadi agresi militer itu beneran di lokasi dia. Waktu itu ada di Mabua di Jogja ya. Dia ada di lokasi. Jadi kalau mau baca itu kita langsung dibuat sadar, oh nasionalisme itu enggak ujuk-ujuk terbentuk. Ada simbol budaya. Nah, simbol budaya itu di bukunya Pak Runto itu budaya birokrasi itu ada dibahas. Jadi yang paling menentukan itu sebenarnya salah satunya perubahan bahasa. Kan dulu Sumpah Pemuda itu memang dicetuskan tahun 28, tapi nggak langsung bahasa Indonesia itu menjadi simbol, karena bahasa administrasi pemerintahan tetap pakai bahasa Belanda. Justru dalam tanda kutip hikmahnya setelah Jepang masuk, bahasa Belanda itu dihilangkan menjadi bahasa administratif, karena Jepang nggak mungkin bisa mengindoktrinasi dalam waktu dekat menggunakan bahasa Jepang untuk bahasa administrasi. Pakai bahasa Melayu. Pakai bahasa Melayu. Nah, semangat nasionalisme muncul itu salah satunya itu ketika bahasa Melayu sudah dijadikan menjadi bahasa nasional, bahasa administrasi, bahasa sehari-hari. Jadi orang yang mengurus urusan administrasi itu menggunakan bahasa Melayu, menggantikan bahasa Belanda, karena Jepang nggak mungkin dalam waktu dekat itu dia kan meskipun secara blok poros ya, sampai hari ini pun kita yang orang-orang Jawa itu kan nggak bisa bahasa Melayu yang bagus. ya. Orang Sulawesi, malah orang-orang timur tuh yang bisa bahasa. Karena bahasa Melayu kalau tidak mereka kan. Ya, bahasa Melayu itu lahirnya kan dari Riau ya. Bahasa Indonesia akulturasi dari Melayu itu dari salah satunya orang Bugis. Di Riau itu kan ada pernikahan putra sultan itu, putra Melayu itu orang Bugis. Ya meskipun sebenarnya Riau lebih banyak dipengaruhi Sumatera Barat juga dia. Sumatera Barat, ya. Itu kan dulu itu kan dulu satu wilayah ya. Satu wilayah. Indonesia merdeka itu kan awalnya satu provinsi, Sumatera ini kan satu provinsi. Terus terbagi menjadi 3, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, sama Sumatera Selatan. Lampung ini masuk Sumatera Selatan bersama Bangka Belitung, Jambi dan Bengkulu. Sumatera Tengah itu Riau. Kemarin saya ngulik tentang ini ya, rebung bambu. Rebung itu ternyata identitas kebudayaan Sumatera yang paling kuat. Kan ada tapis kita itu tapis kayak bambu gitu kan, rebung bambu. Ya, di Anyam itu ya. Sebenarnya Sumatera Barat juga yang paling kuat. Sumatera Barat ya juga ke Bengkulu, Riau, Lampung. Jadi ternyata satu Sumatera ini ya secara simbol tadi mungkin ya sama juga. Terus tapi gini,
simbol budaya tadi ini Kak pernah ini apa ngeliat bacaan lagi ya, ngeliat borju nggak? Apa? Lihat borju bicara tentang kekerasan simbolik. Oh belum baca. Belum ya? Ya, belum baca. Ya sebenarnya ada juga kaitannya bahwa simbol ini penting. Simbol sebagai sebuah hal untuk membangkitkan semangat, atau sebenarnya simbol untuk menakut-nakuti. Ya. Contoh dalam pikiran borju itu, kekerasan simbolik itu adalah dimana orang itu bisa takut tanpa harus kita menjelentrehkan tentang persoalan posisi hukum misalnya. Contoh, di dinding rumah itu dia ada Pak Polisi, gambarnya. Nah, itu anak saya. Itu bagi orang yang merasa bahwa dia orang kecil, melihat simbol bahwa dia keluarganya polisi, dia takut. Mungkin itu juga yang akhirnya ditempel logo TNI di plat-plat cocok. Jadi kalau di kendaraan bermotor ada plat TNI dan sebagainya, itu juga bagian kalau dalam kita menggunakan analisis pisau kekerasan simboliknya Pierre Bourdieu, itu bicara tentang kekerasan simbolik itu bahwa simbol ini ya kira kita lah. Kita ini kan dipayungi menciptakan simbol, salah payungi, ya kan? Itu sebenarnya permainan juga bahwa kita juga bisa mempengaruhi dimensi pemikiran orang. Entah itu positif, entah itu negatif ya. Kalau yang Pierre Bourdieu tadi jelas negatif. Contoh, ini dalam kasus hukum orang kecil dengan akses tanah nggak punya gitu. Saya datangin tuh teman saya, ini teman saya sarjana hukum. Ini orang nggak perlu berdebat, dia yang tidak sekolah udah ngeper deh mau apa itu kekerasan simbolik. Nah, tapi kalau simbol budaya ini kan sebenarnya lebih ke positif loh. Ya. Bahwa budaya dibentuk, budaya membangun simbol tertentu sehingga dia memenangkan aras pertarungan gitu. Sebenarnya kan juga proyek-proyek kayak islamisasi ilmu itu kan membentuk simbol-simbol baru nantinya yang orang itu jadi menganggap bahwa sekularisme itu simbol yang harus ditinggalkan. Kan kita perangnya kan seperti itu ya, perang simbol. Jadi membentuk membuat definisi baru, memperkenalkan, dan itu akhirnya nanti diakui menjadi kebenaran. Proyeknya Yuval Noah Harari kan agama di masa depan itu humanisme. Oh, dia sekuler benar. Dia sangat sekuler. Jadi pada akhirnya nanti kan agama akan mati, semua agama akan mati. Yang menjadi agama itu adalah humanisme. Nah, itu yang dilawan sama proyek kayak ilmu sosial profetiknya Pak Kunto itu, yang seperti itu. Pak Kunto itu sayang banget ya, nggak lahir di abad ke-19. Menurutku gini, Pak Kunto itu kan membedah pemikirannya Karl Marx. Jadi Karl Marx itu memang kan di zaman industri, memasuki industri yang tahap revolusi industri yang kedua ya, yang sudah ada mesin uap. Jadi manusia itu memang jadi budak mesin. Nah itu Pak Kunto itu kan mencoba memahami Karl Marx sampai dia melahirkan tulisan yang seperti itu, yang sangat sangat radikal ya, dia menggugah kesadaran orang waktu itu. Nah Islam itu lambat di posisinya waktu itu. Islam itu justru hadir di Indonesia aja, itu justru hadirnya lewat Cokroaminoto ketika menulis Islam dan Sosialisme, dan itu sudah berlangsung 1930, sementara Karl Marx nulis tahun 1850-an ya. 1850-an. Jadi udah telat 80 tahun. Ya udah jelas ketinggalan dalam membahas kaum musta'afin itu jelas. Tapi kalau sebenarnya muridnya siapa namanya yang Minke ini siapa? Muridnya Minke. Bukan Minke itu metaforanya siapa? RM Tirta Adisuryo. Tirta Adisuryo kan punya murid Mas Marco Kartodipromo. Sebenarnya juga sudah membahas itu. Atau kemudian kalau kita yang teman-teman kiri Islam lah Haji Misbah. Ya. Sebenarnya juga ada diskursus ke sana sih. Cuman mungkin dulu literasi kita itu kurang. Munculnya pergerakan sporadis tadi kemudian menyebabkan diskursus bahwa apakah Islam ini bisa membangun arena perjuangan kelas gitu kan. Sebenarnya ini juga Bourdieu juga mengkritik juga
mungkin saya nggak tahu apakah Pak Kunto juga meyakini marxisme sebagai sebuah bentuk ilmiah yang memang dikaji, dan karena backgroundnya dia Islam kan akhirnya juga mengaitkan dengan Islam ya. Tapi kalau Bourdieu ini kan sebenarnya neo-marxis sebenarnya kan. Dia melanjutkan cara berpikir bagaimana sih analisis kelas ini. Nah, pertentangan kelas yang didefinisikan oleh Marx itu kan tentang diktum ekonomi saja. Poin penting yang disampaikan Marx itu kaitannya hanya dengan ekonomi. Sedangkan pertentangan kelas yang sudah disampaikan oleh Bourdieu dan pemikir-pemikir selanjutnya seperti Foucault dan sebagainya itu, dia bicara bahwa bukan hanya pertentangan ekonomi saja kelas itu, ada pertentangan tentang kebudayaan, ya. Akses pendidikan yang berbeda. Makanya kalau Pak Kunto lebih memakai Max Weber, jadi kalangan menengah atas. Jadi Etika Protestan itu bukan membagi dikotomi yang secara radikal menjadi Bourdieu dan proletar. Marx kan hanya bicara itu. Ya. Marx hanya bicara bahwa seolah-olah dunia ini hanya kesenjangannya antara pokoknya Bourdieu dan proletar. dialektika materialisme. Nah, dia nggak memikirkan suprastruktur. Jadi dia itu dibahas sama Pak Kunto. Saya nggak bisa menjelaskan lebih detail karena Pak Kunto dibaca bukunya itu seperti isinya itu seperti ringkasan semua itu buku. Jadi dia mungkin udah buat cara itu kemudian memaknai dan evaluasi gitu. Referensi selalu menyisakan sampai puluhan halaman untuk menulis referensi yang beliau pakai. Catatan kaki selalu banyak. Jadi ini kita baca buku Pak Kunto itu sama kayak Cak Nur di Islam Doktrin dan Peradaban, banyak catatan. Jadi ini tulisannya segini, footnote-nya Footnote-nya banyak. Karena satu paragraf itu lahir dari satu atau dua buku. Jadi kesimpulan dari satu buku menjadi satu paragraf membahas tema lain. Itu hanya untuk satu tema tentang misalnya dan zaman beliau nulis belum ada objek ya paling ya. Masih manual ketik apa ya? Sudah ada. Udah komputer ya? Sudah. Pak Kunto ya? Pak Kunto udah. Berarti tertolong ya? Iya. Pak Kunto tertolong. Cuma mungkin menulis yang pertamanya buku-buku paradigma Islam itu. Karena aku akhirnya sampai browsing, sayang banget di YouTube itu nggak ada yang Pak Kunto beneran ngomong. Saya sampai hari ini tuh penasaran Pak Kunto ngomong seperti apa sih. Jadi cuma lihat video dokumenter, tapi Pak Kunto nggak ngomong. Pak Kunto itu lagi ngetik. Aku lihat masih pakai komputer Pentium 1 itu. Dan di samping komputernya ada bukunya Ben Anderson. Baca ini nggak? Muslim Abdul Rahman nggak? Belum. Ya. Siapa lagi pemikir-pemikir yang sekarang yang kiranya menurut saya pemikir yang perlu digali sama teman-teman itu baca buku Cak Nur boleh. Buku Cak Nur itu kan Nurholis Majid ya. Itu kan sekarang ada karya lengkapnya yang disusun sama Budi Munawar Rahman. Ensiklopedia. Itu 5.000 halaman. Ada PDF-nya. Ada PDF-nya. Saya baru baca. Ya awalnya dari situ. Akhirnya saya beli bukunya. Tak print, ternyata nge-print itu ya tak print sampai 100 sampai 800 halaman itu harganya tinggal nambah 50.000 jadi buku baru. Ya penting aku beli bukunya. Lemnya lebih bagus, cetakannya lebih bagus. Nah, itu aku baru baca dari situ. Itu yang tak print aku baca 2000-an halaman. 2000 halaman. Jadi masih banyak banget pemikirannya Nurholis Majid. Nah, inilah manusia yang tahu sedikit tentang banyak hal. Itu enggak banyak tahu banyak tentang banyak hal itu. Tahu banyak tentang banyak hal. Mustahil itu ya. Itu kita nggak mungkin jadi manusia universitas ya. Jadi ya seperti jurnalis lah, cukup tahu sedikit tentang banyak hal. Tapi kan ada orang tipe-tipe yang pengennya tahu banyak tentang sedikit hal. Jadi itu nanti ujungnya jadi profesor ya, ahli dalam satu bidang. Tapi biasanya dia sangat spesialis dan dia biasanya acuh. Ya kayak itu yang saya sih senang jadi generalis. Saya senang kayak sampai gini diajak ngomong apa aja bisa. Dan sebenarnya gini, kenapa pergerakan tuh butuh manusia generalis? Karena dia yang akan menyatukan banyak keilmuan tadi. Ya. Saya tuh sangat terbantu dengan cara berpikir generalis. Misal saya ketemu nih teman yang jago coding, dia pasti ansosial karena dia punya mahasiswa namanya Tommy.
jago dia. Kalau saya ajak gerakan kasihan karena dia udah mikir dasar itu di persoalan teknologi. Oh, Tommy Rahman ya? Iya, pengelolaan website dan sebagainya. Maka saya sebagai seorang generalis juga harus bisa menyatukan pikiran mereka itu jadi satu orkestrasi gerakan. Gitu. Dulu aku berteman tapi nggak tahu kok nggak berteman, kayaknya dia yang ganti ini Facebook dia. Nanti lah tak colek lagi. Nanti mau nikah ini ya. Ya. Ya, terakhir mungkin kita obrolannya kita tutup dengan harapan. Jadi kita udah membahas banyak banget nih. Nanti kalau dan ini mungkin setelah kamera dimatikan kita masih punya pembahasan lain. Pasti. Melihat satu buku aja nyeletuk bisa jadi panjang lebar kayak tadi nyeletuk satu buku Eka Kurniawan jadi bahas tentang sastra surrealisme gitu. Yang dikatakan katanya the next trend tapi kayaknya saya sudah baca Cantik Itu Luka dan bukunya Mas Eka Kurniawan, tapi kok saya belum menemukan bagaimana kalau orang lain, kalau kita baca Ipusnas itu kita jadi tahu banyak komentarnya orang-orang tentang buku itu. Ipusnas itu kan aplikasi gratis ya yang saya salut dari mungkin dari rezimnya Pak Jokowi ya itu. Kalau yang lain masih bisa diperdebatkan, tapi yang saya apresiasi Ipusnasnya itu. Ipusnas itu sekarang, dulu aku gabung Ipusnas itu tahun 2019. Jadi ada itu bukunya masih 50 ribuan, sekarang udah banyak ya? Udah banyak banget, udah ada 100. Jadi kita bisa akses langsung baca di situ. Kita bisa akses langsung baca. Kayak buku ini kalau nggak bisa dapat buku fisiknya, baca di Ipusnas saja. Install aplikasi Ipusnas, langsung ketik nama judul bukunya atau nama penulisnya, keluar semua itu. Buku-buku Ipcisot itu malah sama Mas Edi Mulyono, saya lihat di postingannya malah ternyata didaftarkan semua di Ipusnas. Jadi nggak nemu buku Ipcisot fisiknya, baca aja di Ipusnas. Ya cuma orang-orang siap pusing yang digital. Ya. Tapi buat orang-orang tertentu kayak temanku malah dia bisa justru lebih fokus nih baca. Kayak Iqbal Aji dari Rata itu kan juga lebih fokus nih baca digital walaupun dia punya banyak buku di situ. Oke, kembali ke harapan. Apa harapan setelah ini? Tapi terkait dengan buku loh. Harapan setelah ini saya saya mengajak teman-teman saya di kampung, kalaupun saya sudah nggak bisa mengajak karena sudah punya kesibukan sendiri, minimal anaknya lah nanti, anaknya atau ponakannya yang masih kecil-kecil, saya ajak untuk berliterasi. Dan selain membuka perpus di daerah yang nggak ada perpusnya sampai hari ini, saya pengen jual buku yang hanya buku-buku yang sudah saya baca. Jadi saya tahu kualitas buku ini, makanya saya jual. Itu cita-cita saya, pengen buka toko buku dan hanya menjual buku yang sudah saya baca. Artinya saya sudah bisa mengukur, buku ini layak dibaca sama orang-orang. Nah, contoh kasarnya aja, buku yang jelas saya koleksi semua itu bukunya Bung Hatta, terus Kunto Wijoyo, Pramudia Anantatur, terus Buya Hamka, terus Prof. Hamid Fahmi Zarkasi, terus siapa lagi satunya? Saya lupa. Saya kemarin buat list itu sebenarnya ada 5, tapi ada 6. Itu buku-buku penting untuk membuka cakrawala dan mengenal bangsa kita, sejarah kita, Indonesia seperti apa. Tapi tetap harus baca dengan buku yang lain dan nanti itu jadi pembanding buat kita. Jadi kita berbicara tetap itu. Kita nggak gampang terpengaruh dengan orang, tapi justru kita nambah wawasan, bisa memahami psikologinya orang. Mungkin dari buku itu juga saya mencoba mempelajari psikologi pasien, supaya pasien ini dari background seperti apa dan dia kalau diajak membahas apa. Jadi saya bisa menyesuaikan tema itu salah satu manfaat membaca yang saya rasakan, dan semoga kalau saya balik ke Morowali nanti itu menular ke generasi. Ya kalau bisa teman-teman sejawat sepantaran saya, seleting saya ya syukur, tapi kalau enggak saya ingin membina yang generasi di bawah saya, terutama yang masih umur belasan, itu yang paling penting untuk dibentuk. Yang kuliah malah kadang susah ya, apalagi tugas-tugas kuliahnya udah makin nggak jelas gitu. Dan tak lihat kayak payungi
University sudah memulai itu ya. Ya. Ya, ikhtiar kecil lah ini. Ya. Oke, makasih ya Mas Dokter. Ternyata obrolan kita sebenarnya bisa melebar sekali, tapi tentu kasihan beliau kalau kemudian terlalu lama. Tapi nanti pasti ini beliau orangnya kan seneng bahas buku banyak. Soalnya pasti ada obrolan-obrolan. Dengan teman saya itu padahal lagi di jalan kayak gini sampai jam 2 ngobrol karena dia juga suka baca, jadi kita banyak bahan wes kalau nanti dan ngantuk itu jadi hilang sendiri. Jadi yang penting kita itu tidur ya, tidur itu nggak harus 8 jam, nggak harus di waktu. Kalau tidur berapa jam? Tidur itu sebenarnya cukup 1 jam itu cukup. Jadi kita yang paling penting otak kita itu mengalami fase REM, yang fase yang beneran nggak ada gelombang otak, beneran tidur pulas. Nggak berapa jam, nggak harus sampai 8 jam, 1 jam pun yang kita udah bangun itu mesti tenaga udah pulih, fit. Justru orang yang tidur terlalu lama itu malah bangunnya capek. Oke. Dehidrasi, capek, lemes. Jadi ini Pak Dokter. Jadi pengennya malah tidur lagi. Akhirnya, makanya tidur itu bukan masalah kuantitas tapi kualitas. Tidur yang berkualitas itu justru tidur pas kita. Kalau tidur sekarang jam berapa biasanya? Biasanya aku naik kadung mau buku itu biasanya di atas jam 12 buat tidur. Bangun jam? Aku mengalami pengalaman pribadi nih ya, nggak tahu di orang lain. Aku tidur di atas jam 2 mesti bangun jam 4 lebih cepat. Tidur jam 11 atau waktu nanggung jam 11 jam 12. Biasanya bangunnya malah agak kesiangan, jam 5 atau setengah 6 baru bangun, baru tersadar. Atau karena alarm ya. Kita ada jaga kerja itu ya karena alarm. Kita bisa terbangun. Tapi bangun tanpa alarm itu justru aku wis tidur baru mulai tidur di atas jam 2. Jadi di situ aku membuat kesimpulan dan itu memang bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi tidur itu bukan masalah kuantitas tapi lebih ke kualitas. Tidur yang paling berkualitas ya itu saat kita beneran ngantuk capek. Nah kalau kadang sih yang bikin cepat tidur itu nemenin anak tidur. Nemenin anak tidur itu kan kita harus imang-imang ngasih susu, ikut tidur di sampingnya. Biasanya anaknya belum tidur, kita yang tidur dulu. Itu malah kualitas juga itu. Gak tahu ya itu kualitas apa kuantitas, karena jadi lebih lama kalau saya nemenin anak tidur. Ini kan posisi kadang sampai 2 tahun ini, 1 tahun terakhir ini LDR, istri saya puas di Ponorogo, saya kerja di Solo. Jadi saya mobilitasnya tinggi banget, seminggu sampai 2-3 kali ke Ponorogo. PP berarti 6 kali ya. Di jalan itu jarak 90 sampai 100 kilo. Berapa jam? Agak ngebut juga sih, naik motor 1 jam. 1 jam seperempat. Top. Ya, sekali jalan. Naik motor itu saya hobi naik motor. Seandainya belum nikah mungkin Indonesia Baru itu saya yang belum daftar. Dan saya ikut Mas Dandi ya? Ikut Mas Dandi. Karena waktu open recruitment itu aku sampai getun tak curhat ke istriku. Kalau aku belum nikahnya aku udah daftar loh. Karena gara-gara ngikutin semua episode Indonesia Biru dari 1 sampai 55, bahkan yang trailernya pun tak ikutin semua. Itu aku beneran jatuh cinta sama Indonesia itu karena nonton Mas Dok gitu. Ya udah di sini nih, dari sini Mas Dandi. Ya, justru kan di episode berapa itu ya yang pas ngasih materi di Lampung tahun 2015 itu tak lihat, kok ada Mas Dharma nganter sampai di gerbang. Di gerbang itu. Nah itu semua yang membentuk aku bagaimana memandang Indonesia ini. Kita itu perlu sosok general itu kayak Gus Dur itu kan general ya. Ya itu general sih. General. Oke teman-teman, kita cukupan dulu, habis ini kita sambung lagi nih. Ya. Terima kasih, salam Pak Yungi. Salam Pak Yungi.